Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIW Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dan ibadah keluarga pada hari ini bertemakan Yesus Imam Besar Agung berdasarkan bacaan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Amat disayangkan jika seseorang mengaku Kristen namun tidak menyadari bahwa ia memiliki sesuatu yang indah dan mulia, sesuatu yang membuat hidupnya lebih unggul. Apapun kondisinya, seseorang itu suka atau duka, tangis atau tawa, kaya atau miskin. Sebagaimana Paulus meyakini bahwa hidupnya yang baru lebih unggul dibandingkan dengan hidupnya yang lama, walaupun oleh karenanya ia harus meninggalkan banyak hal yang dipandang mulia oleh dunia. Adakah kita meyakini hal yang sama? Mengapa hidup di dalam Kristus itu lebih unggul? Mari kita alami berkat Tuhan melalui ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Nyonya Aryono. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Mari kita berdiri dan menyambut firman Allah yang ada di antara kita, serta menyanyikan puji-pujian, sukacita karena Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Nyanyian jemaat GBL 45, nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia. Besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, masyhur tanah Tuhan-Mu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, ingatlah kami karena kasih setia-Mu yang tak berkesudahan itu. Karuniakanlah Roh Kudus kepada kami, agar hati kami teguh melakukan yang baik dan melawan yang jahat. Mampukanlah kami untuk menggunakan seluruh waktu, tenaga dan pikiran, serta uang yang ada pada kami untuk melakukan kebenaran, keadilan, dan kebajikan yang telah diajarkan Yesus kepada umat-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Baru, yaitu Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 yang menyatakan,
Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, senang sekali sore hari ini kita bisa bertemu, walau melalui ibadah online. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Perikop ini berbicara tentang imam besar. Apa tugas imam? Di dalam perjanjian lama, tugas imam yaitu perantara, membawa korban persembahan kepada Tuhan untuk penebusan dosa umat dan dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup sesudah Yesus Kristus menjadi manusia? Menjadi imam besar agung buat kita, umatnya yang percaya kepadanya. Wah, kita tidak usah repot-repot lagi harus beli kambing atau domba buat penebusan dosa dan kesalahan kita. Karena Yesus Kristus sudah melakukannya untuk kita. Dulu di Kalimantan Tengah ada satu kebiasaan, setelah panen mereka mengadakan korban syukur untuk dewa, yaitu persembahan seorang manusia muda, energik kepada sang dewa. Maka persembahannya itu harus dibakar. Ada satu kepala desa yang berkata, nanti tidak ada lagi korban persembahan untuk dewa, dan ini korban yang terakhir. Artinya tidak ada korban-korban berikutnya. Karena dia merasa kalau setiap tahun diadakan korban persembahan orang muda yang energik, maka akan berkurang terus. Itulah sebabnya dia berkata kepada rakyatnya, hentikan persembahan korban bakaran untuk sang dewa. Dan ini merupakan korban persembahan yang terakhir. Setelah persembahan korban itu dilakukan, maka mereka pulanglah ke rumahnya masing-masing. Dan apa yang terjadi? Ketika dia mencari sang kepala desa, tidak pernah ada lagi. Di situ mereka baru mengerti bahwa apa yang dikatakan sang kepala desa tadi adalah dirinya sendiri. Dia menjadi korban bakaran yang terakhir. Itulah juga yang telah dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ia telah melakukannya untuk kita, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam Kristus, ketika peristiwa-peristiwa ini mengingatkan kepada kita semua bahwa penebusan dosa itu harus dilakukan, dan Yesus Kristus sudah melakukannya untuk kita. Dan alangkah berbahagianya kita sekarang, karena kita tidak perlu lagi
mengorbankan sesuatu, yaitu kambing atau domba kepada Tuhan kita. Karena Yesus sudah melakukannya sekali dan untuk selama-lamanya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya. Lalu bagaimana dengan kita? Mari kita baca ayat yang ke-14 dan sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang penting kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan teguh, dengan tidak bimbang dan ragu. Apalagi ketika kita menghadapi masa-masa kritis seperti sekarang ini. Hampir 7 bulan kita sudah melewatinya. Betapa berat dan sulitnya kita berada dalam keadaan seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan mengajak dan mengingatkan kita. Kita harus bersyukur karena Tuhan sudah menebus dosa dan kesalahan kita dan menuntun kita kepada jalan yang benar. Untuk itu kita semua diingatkan, percayalah kepadanya, maka kita akan selamat. Tuhan menyertai kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur pada petang hari ini karena kami boleh menghampiri kekudusan-Mu, seraya memohon anugerah dan berkat-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan pemeliharaan Tuhan sepekan yang lalu. Kini kami mau berdoa untuk tugas tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami mampu melewati hari-hari hidup kami dengan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami berbagai kelemahan dalam tubuh mereka. Bagi mereka yang kecewa, bagi mereka yang putus asa, kami berseru dan berserah kepadamu ya Tuhan. Tolonglah mereka dan berkatilah mereka. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa untuk kami sekalian, agar kami mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Ya Allah, segala sesuatu hari esok, betapapun itu rahasia buat kami, tapi kami percaya Tuhan akan menolong dan menyertai kami. Kami mau berdoa untuk bangsa, untuk negara kami yang saat ini telah mengalami penderitaan yang begitu banyak, terutama ketika mereka menghadapi penyakit corona yang begitu menakutkan. Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari bangsa dan negara kami, supaya kami boleh menikmati kasih, kemurahan, dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat mereka yang hari ini boleh Tuhan tambahkan usianya setahun lagi, boleh menikmati berkat-berkat Tuhan yang begitu nyata. Tuhan, sempurnakan sukacita mereka, dan biarlah mereka boleh menikmati pertambahan usia yang berlapis-lapis, yang di dalamnya ada kasih, ada kemurahan, ada berkat Allah. Terima kasih Tuhan, segala sesuatunya kami mau menyerahkannya kepadamu. Semua orang-orang yang kami sangat cintai, baik mereka yang bersama-sama dengan kami, yang berpisah jauh dari kami di dalam dan di luar negeri, orang tua kami, anak, mantu, cucu, saudara-saudara kami, Tuhan menyertai, Tuhan menolong dan memberkati mereka sekalian. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, syukur kami yang kami mau naikkan kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, mari kita berdiri. Ketika kita memberikan persembahan apapun dan berapapun, haruslah dijauhkan dari harapan tersembunyi agar Tuhan memberikan kembali berlipat ganda dari yang telah kita persembahkan. Kalau disertai harapan tersembunyi, seperti itu berarti persembahan kita tidak lagi tulus. Bukankah hal itu justru pertanda bahwa semangat mempersembahkan kita adalah semangat materialistis, semangat keserakahan, bukan semangat ucapan syukur? Tentulah hal itu justru bertentangan dengan kehendak Tuhan, bukan? Oleh karena itu, semangat mempersembahkan adalah semangat untuk semakin mengasihi Tuhan lebih dari hari-hari yang telah lewat. Adalah tugas kita semua untuk terus belajar agar semakin dimampukan untuk semakin dewasa iman. Biarlah kita memberi persembahan dengan satu motivasi tertinggi, yaitu untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya bagi Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, silakan berdiri. Saudara-saudara terkasih, sebagai imam besar, Kristus bertindak selaku perantara di antara Allah dengan semua orang yang telah melanggar hukum Allah dan mencari pengampunan serta pemulihan hubungan dengannya. Pengertian perantara di sini adalah perantara yang aktif. Ia adalah penuntun yang akan menuntun hidup kita sampai ke sorga yang kekal. Ia berjalan bersama-sama dengan kita, menuntun dan membimbing kita sampai di tujuan. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Nyanyian Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak ujung berhenti. Ajar aku nada indah
Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, marilah kita menikmati berkat Tuhan buat kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.